Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman. Perkenalkan, saya Zaki Novembri dan rekan saya Syaibatul Insani. Kami dari program studi psikologi Islam. Dalam hal ini, kami akan membuat video terkait dengan konseling pendekatan analisis transaksional. Dalam video ini, saya sendiri berperan sebagai konselor dan teman saya Sebagai klien. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia. Baik, sebelum Bapak Ibu menonton video kita terkait dengan konseling analisa transaksional, baik saya jelaskan dulu apa itu analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam konseling individual, tapi lebih cocok digunakan dalam konseling kelompok. Analisis transaksional melibatkan suatu kontrak yang dibuat oleh klien yang dengan jelas menyatakan bahwa tujuan dan arah proses konseling. Analisis transaksional berfokus pada keputusan-keputusan awal yang dibuat oleh klien dan menekankan kemampuan klien untuk membuat keputusan-keputusan baru. Analisis transaksional menekankan aspek-aspek kognitif, rasional, behavioral, dan berorientasi kepada peningkatan kesadaran sehingga klien mampu membuat keputusan-keputusan baru dan mengubah cara hidupnya. Berne menemukan bahwa dengan menggunakan analisis transaksional, kliennya membuat perubahan signifikan dalam kehidupan. Nah, selanjutnya saya jelaskan dengan tujuan konseling. Tujuan dasar dari analisis transaksional adalah membantu klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Sasarannya adalah mendorong klien agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh keputusan-keputusan dini mengenai posisi hidupnya dan oleh pilihan terhadap cara-cara hidup yang mandul dan deterministik. Inti dari konseling adalah menggantikan gaya hidup yang ditandai oleh permainan yang manipulatif dan oleh skenario-skenario hidup yang mengalahkan diri dengan gaya hidup otonom yang ditandai oleh kesadaran, spontanitas, dan keakraban. Nah, berikutnya bagaimana sih hubungan konselor dengan klien? Banyak klien yang memandang konselor sebagai sumber obat yang manjur untuk segala macam penyakit sehingga mereka mengawali konseling dengan sikap pasif dan dependen. Salah satu kesulitan mereka adalah penghindaran dari kewajiban memikul tanggung jawab dan mereka berusaha meneruskan gaya hidupnya dengan mengalihkan tanggung jawab kepada konselor. Pendekatan kontraktual analisis transaksional berlandaskan pengharapan bahwa para klien berfokus pada tujuan-tujuan mereka dan membuat suatu komitmen. Konselor menekankan pembagian tanggung jawab dan menyajikan suatu titik pemberangkatan untuk bekerja. Nah, menurut Eric Berne dalam bukunya yang berjudul Principle of Group Treatment 1966 terdapat 4 yang ingin dicapai dalam konseling analisis transaksional, yaitu yang pertama, konselor membantu klien yang mengalami kontaminasi atau pencemaran status ego yang berlebihan. Yang kedua, konselor berusaha membantu mengembangkan kapasitas diri dari klien dalam menggunakan semua status egonya yang cocok. Ini menyangkut pula dalam memperoleh kebebasan dan kemampuan yang dapat ditembus di antara status egonya. Yang ketiga, konselor berusaha membantu klien di dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Pengembangan ini pada hakikatnya adalah menetapkan penalaran dan pemikiran individu. Untuk itu dibutuhkan kemampuan serta kepastian yang optimal dalam mengatur hidupnya sendiri. Yang keempat, membantu klien dalam membebaskan dirinya dari posisi yang kurang cocok serta menggantikan dengan cara hidup yang baru atau naskah hidup atau life script yang lebih produktif. Selanjutnya kita masuk ke proses konseling. Proses konseling analisis transaksional ini dilakukan tiap transaksi yang dianalisis. Klien yang nampaknya mengelakkan tanggung jawab diarahkan untuk mau menerima tanggung jawab dan pada dirinya sehingga klien dapat menyeimbangkan egomoninya.
mendefinisikan kembali skripnya, serta melakukan introspeksi terhadap games yang dijalaninya. Tujuan proses konseling analisis transaksional adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian pendahuluan digunakan untuk menentukan kontrak dengan klien, baik mengenai masalah maupun tanggung jawab kedua belah pihak. Yang kedua, pada bagian kedua baru mengajarkan klien tentang ego dengan diskusi bersama klien. Yang ketiga, membuat kontrak yang dilakukan oleh klien sendiri, yang berisikan tentang apa yang dilakukan oleh klien, bagaimana klien akan melangkah ke arah tujuan yang telah ditetapkan, dan klien tahu kapan kontraknya akan habis. Kontrak berbentuk pernyataan klien atau konselor untuk bekerja sama mencapai tujuan dan masing-masing terikat untuk saling bertanggung jawab. Yang keempat, setelah kontrak itu selesai, baru kemudian konselor bersama klien menggali ego state yang memperbaikinya sehingga terjadi dan tercapai tujuan konseling tersebut. Demikian penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Aisyah, ayo sini masuk. Silakan duduk, Aisyah. Makasih, Pak. Gimana kabarnya, Aisyah? Aisyah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Syukurlah kalau sebelumnya dalam kondisi baik. Oh iya, sekarang Aisyah kesibukannya apa? Kalau di rumah nggak ada kesibukan, Pak. Cuman kalau di sekolah saya ikut kegiatan PMR. Oh, kegiatan kegiatan sosial ya. Oh, itu bagus, Aisyah. Sepertinya kamu senang dengan kegiatan sosial tersebut. Saya senang kegiatan PMR, Pak, karena membantu sosial orang. Ngomong-ngomong, apa sih cita-citamu? Kenapa tertarik di sosial ini setelah lulus SMA? Ya, itu, Pak. Itu bagaimana? Kok kamu sepertinya ada gelisah gitu? Aisyah kan anaknya cerdas dan selalu Bapak lihat mendapatkan peringkat kelas. Kenapa Aisyah sepertinya gelisah dan bingung? Ya, karena saya mau masuk jurusan IPS, tapi tuntutan kedua orang tua saya mau masuk jurusan IPA. Tapi bukannya Aisyah sekarang jurusan IPA? Kan jurusan yang bidang-bidangkan semua orang. Jurusan IPA kan bagus ke depannya. Itulah, Pak, akhir-akhir ini saya ada beban pikir. Saya takut, cemas, tidak bisa memberikan yang terbaik di jurusan IPA ini. Baiklah Aisyah, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih Aisyah telah bertemu dengan Bapak di bulan ini, yang berarti Aisyah percaya sepenuhnya kepada Bapak untuk mencari jalan keluar dan mau menceritakan segala persoalan yang saat ini Aisyah menjadi beban bagi Aisyah. Dan Bapak akan bicara ini, jadi Aisyah tidak usah ragu dan khawatir apa yang akan kita bicarakan. Di sini menjadi rahasia kita dan kita semua. Boleh Aisyah? Ya, Pak, saya mengerti dan saya senang bisa berbicara dengan Bapak. Nah, Aisyah, sekarang kita ada waktu 30 menit karena Bapak akan masuk kelas. Jadi kalau belum selesai, kita akan meneruskannya pada pertemuan berikutnya. Bagaimana Aisyah? Apakah Aisyah setuju? Ya, Pak, saya setuju. Habis ini juga saya ada kegiatan PMR.
Baiklah Aisyah, kita gunakan waktu dengan sebisa mungkin. Sekarang coba ceritakan sama Bapak beban pikiran apa yang ada pada Aisyah sehingga Aisyah cemas dan khawatir dalam beberapa hari ini. Begini Pak, jurusan yang sekarang Saat ini, ya. yang saat ini itu adalah jurusan pilihan kedua orang tua saya, bukan keinginan saya. Seperti itu. Bukannya jurusan yang Aisyah ambil saat ini jurusan yang bagus kan, dan bahkan nilai yang Aisyah dapatkan bukan gitu. Seperti itu. Coba ceritakan pada Bapak, kenapa Aisyah khawatir dengan jurusan IPA ini? Benar Pak, jurusan IPA akan mempermudah saya masuk fakultas kedokteran katanya. Terus orang tua saya pengen saya menjadi dokter supaya bisa menjadi panutan bagi adik-adik saya. Wah, banyak sekali ya Aisyah tentang orang. Saya rasa ini terlalu menekan kamu. Bukan itu saja Pak, orang tua saya selalu menuntut saya untuk selalu nilai tinggi. Kalau nilai saya rendah, maka mereka marah-marah. Apa rasanya Aisyah? Kok orang kamu memperlakukan seperti itu? Kata orang tua saya, jurusan IPA itu bagus, jadi saya harus serius dalam belajar. Tapi saya tidak nyaman dengan kelasnya Pak. Jadi pada intinya orang tuamu lah yang memilih kamu untuk menggunakan jurusan IPA itu. Benar Pak, benar Pak, itu yang menjadi beban pikiran saya karena saya ingin masuk jurusan IPS. Nah, bagaimana dengan nilaimu pada jurusan IPA? Nilai saya untuk semester 1 lumayan bagus Pak, tapi Kenapa Aisyah? Kan nilaimu bagus pada semester 1. Kamu termasuk anak pintar loh. nah itu dia Pak, sepertinya sepertinya di semester 2 ini nilai saya turun karena saya tidak suka jurusan yang dipilihkan oleh kedua orang tua saya. Oh, jadi Aisyah bisa tidak puas dengan jurusan IPA? Itu karena bukan pilihan dari Aisyah sendiri ya? Benar Pak, bahkan kedua orang tua saya sudah memilih perguruan tinggi untuk saya kuliah nanti Pak. Kan saya cemas Pak, dan takutnya tidak bisa memenuhi harapan kedua orang tua. Oh gitu ya Aisyah. Bukannya nilai Aisyah bagus, Bapak yakin Aisyah bisa? Ya sih Pak, tapi yang namanya suka ya akan jadi jenuh, apalagi pas nanti saya masuk kuliah jurusan kedokteran. Aduh nggak ada Pak, kan saya punya pilihan sendiri. Bapak mengerti kok Aisyah. Coba sekarang Aisyah tarik nafas, tenangkan diri dulu, lalu ceritakan ke Bapak bagaimana sih hubungan Aisyah dengan orang tua Aisyah. Orang tua kami sangat menyayangi kami, fasilitas lengkap, tapi mereka terlalu menuntut tentang nilai dan masa depan kami. Apalagi kalau nilai kami sudah jelek, wah. Kenapa? Memangnya seperti itu Aisyah? Pasti marah besar dan kami nggak boleh keluar Pak. Seberapa besar sih marahnya orang tua Aisyah? Oke Aisyah, takutnya seperti melihat hantu ya? Bukan begitu Pak, sebenarnya orang tua saya sangat baik dan perhatian. Nah itu kan bagus. Apa yang harus ditakutkan kalau ternyata orang tuamu baik dan perhatian? Ada kalanya orang tua saya marah ketika saya tidak bisa menyanggupi kehendak mereka. Nah kejadian ini yang bisa Aisyah lakukan supaya apa yang Aisyah cemaskan bisa dihindari bagaimana? Gimana ya Pak, saya juga bingung.
Bagaimana dengan nilai kamu di jurusan IPS? Alhamdulillah bagus Pak, nilai saya sempurna di bidang IPS, di IPA juga bagus, tapi tapi semester 2 ini sepertinya nilai saya menurun Pak karena saya tidak nyaman di kelasnya Pak. Wah, yang bagus kalau nilaimu sempurna. Tapi Esa harus tetap semangat ya, dan optimis, dan mencoba menjelaskan kepada orang tua kamu tentang jurusan IPA, tentang kecemasan Aisyah. Oh iya Pak, saya sudah pernah menyampaikan kepada kedua orang tua saya kalau saya tidak mau jurusan IPA ini karena saya ingin kerja di bank bukan jadi dokter. Terus? Berbicara dengan kedua orang tua saya Pak, kalau kedua orang tua saya tetap bersikeras dengan kehendaknya, saya nggak tahu harus gimana lagi Pak. Iya Aisyah, biar permasalahan cepat selesai dan tidak berlarut-larut, agar nilai Aisyah yang turun bisa diperbaiki dan semangat untuk belajar selanjutnya. Ya Pak, saya akan mencoba untuk berbicara dengan kedua orang tua saya lagi. Kira-kira orang tua saya akan marah-marah enggak Pak? Ya, dicoba aja. Bapak doakan semoga Aisyah berhasil menenangkan dan menyampaikan kepada orang tuanya bagaimana kemauan Aisyah selanjutnya. Baiklah Pak, kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau tidak membuahkan hasil Pak? Aisyah harus berani mengambil keputusan yang sama-sama enak. Orang tua Aisyah tidak tersinggung dalam hal ini. Aisyah juga nyaman. Dan kapan rencananya Aisyah bicara dengan orang tua Aisyah? Insya Allah nanti malam saya akan mencoba berbicara dengan kedua orang tua saya Pak. Bagus sekali. Bapak hargai keberanian Aisyah untuk mengingatkan rencana Aisyah. Jadi nanti Bapak siapkan format perjanjian, beberapa alternatif yang kita sepakati. Bagaimana Aisyah? Tujuannya buat apa ya Pak? Agar Aisyah tidak lupa dengan rencana yang Aisyah lakukan. Oh gitu ya Pak. Nah, kalau Aisyah dapat melaksanakan rencana ini dengan baik, Bapak akan memberikan hadiah untuk Aisyah. Wah, mau dong Pak. Terima kasih Pak. Baik Aisyah, sepertinya waktu kita sudah habis. Sekali lagi Bapak ingatkan kepada Aisyah kesepakatan kita. Yang pertama, Aisyah paham dan kalau semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, walau terkadang jalan yang diambil salah. Yang kedua, berbicara sopan dengan orang tua. Dan tentang bakat dan keinginan Aisyah ke depannya, bagaimana mohon Aisyah jelaskan kepada orang tua Aisyah. Dan ketiga, Aisyah harus berusaha berbicara dengan sikap yang dewasa, tidak kekanak-kanakan. Dan keempat, Aisyah harus paham bahwa jurusan IPA itu kemungkinan pilihan di perguruan tinggi lebih luas dan menjadi pilihan yang didapatkan oleh semua orang. Dan terakhir, Bapak ingatkan, Aisyah harus membuktikan kepada orang tua bahwa jurusan IPS pun baik dan Aisyah mampu serta bisa menjadi angkutan yang sukses. Gimana Aisyah dengan perjanjian kita? Iya Pak, mudah-mudahan kedua orang tua saya mengerti jalan pikiran saya. Amin. Good luck ya Aisyah. Semoga kamu berhasil dan tetap semangat. Terima kasih Pak. Oh ya, masih ada yang bisa Aisyah sampaikan kepada Bapak? Oh, tidak Pak. Baik.